Shalom, damai di hati. Iya, bersyukur torang kepada Tuhan Yesus karena kasih dan anugerahnya selalu melingkupi kehidupan kita semua. Ya, Inci ucapkan selamat orang baku dapa. Torang bertemu kembali di dalam channel Inci Vina yang akan membahas Bina Anak Pelajaran 41. Ya, Inci mau tanya dulu, adik-adik ada dalam keadaan sehat? Ya, tentunya orang semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari-hari lepas hari, orang boleh lewati karena ada bersama dengan Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama dengan orang. Untuk itu, orang selalu dan tidak henti-hentinya bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kali ini adik-adik kembali kita akan membahas Bina Anak Pelajaran 41 yang berjudul Nuh atau Nabi Nuh. Dan pembacaan Alkitabnya terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Air Bah. Tetapi sebelum kita membahasnya bersama adik-adik, ya mari kita meminta kekuatan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun orang semua di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sahabat kami anak-anak kecilmu, sungguh kami bersyukur berbahagia Tuhan, kalau kehidupan kami sampai saat dan detik ini masih tetap diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, kesempatan kali ini kami akan membuka, membaca, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu. Hikmat yang daripadamu Tuhan, yang terus-terus kami perlukan. Sehingga dari hikmat yang Engkau beri, kami dapat mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau buka pikiran hati kami Tuhan, agar boleh terisi berkat firman-Mu di hati kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya dosa-dosa kami tidak merintangi berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kami. Terutama saat ini berkat firman-Mu akan kami dengar, akan kami pakai dalam kehidupan kami setiap hari sebagai pedoman, petunjuk, bahkan rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adikku yang diberkati Tuhan, kembali kita akan membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama sesuai dengan Bina Anak Pelajaran 41 yang terdapat di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-24 dengan judul Air Bah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera bersama-sama dengan anak-anaknya
dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah itu meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dan dari segala yang hidup, yang bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang dan liar, segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan segala binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan memelihara firman Tuhan, bahkan lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan orang setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayah, ya adik-adik, shalom, damai di hati. Kembali lagi Enci Vina akan membahas bersama-sama pelajaran 41 Bina Anak Sinode Gemim. Ya adik-adikku yang berkati Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, manusia jatuh dalam dosa. Iya toh? Ya, bagaimana Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa atau tidak dapat mempertahankan kemuliaannya. Ya, tidak hanya melanggar adik-adik, tapi dorang menentang kepada sang pemberi perintah atau pemberi larangan, yaitu Tuhan Allah. Nah adik-adikku yang diberkati Tuhan, kita lanjut minggu ini pada cerita Alkitab Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 tentang Nabi Nuh atau air bah orang baca tadi. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat waktu atau pernah berundi di YouTube atau di media-media lain mengenai tsunami Pulau Aceh 2004 itu, kalau tidak salah itu tanggal 26 Desember 2004. Ya, adik-adik,
itu air dari laut dia turun, pokoknya besar sekali adik-adik, menyebabkan orang-orang semua lari ketakutan, dan itu air menghantam semua yang ada waktu itu adik-adik. Tetapi itu cuma di Pulau Aceh, terjadi di Pulau Aceh. Nah adik-adik, bagaimana ini cerita Alkitab kita pada saat ini, semua di kolong langit, di muka bumi ini dibinasakan oleh air bah. Ya, orang dengarkan cerita tentang Nabi Nuh atau air bah. Ya, setelah adik keturunan Adam, ya, di keturunan Adam, Habel kan mati, Kain dan Habel. Jadi keturunan Adam, habis itu Kain, dan keturunan Kain semakin lama semakin banyak adik-adik. Ya, manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini, dan semakin banyak manusia adik-adik, ya semakin banyak juga kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adik-adik. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi semua di muka bumi ini ya nyanda luput dari pantauan Allah. Maka semua yang dilakukan manusia tidak disukai oleh Allah. Ada yang suka berkelahi, ada yang suka berpesta pora, minum-minum kok sambil berpesta pora, ada yang suka iri hati, ada yang marah-marah, ada yang berjudi, ada yang ada yang mencuri, dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh manusia. Iya, adik-adik melihat itu, ya adik-adik, Tuhan Allah jadi jadi sedih. Ya, Allah tidak suka kejahatan, Allah tidak suka dengan dosa, karena Allah adalah kudus. Iya, Allah sedih karena manusia lebih menyukai berbuat kejahatan daripada melakukan kehendak Allah. Nah jadi karena manusia telah berbuat dosa, Tuhan bilang, aku akan menghukum manusia ini. Nah, bagaimana Allah hendak menghukum manusia? Karena Allah tidak menerima segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana Tuhan Allah menghukum manusia? Ya, begini ada ceritanya. Ya. Nah, jadi ada satu keluarga. Iya, ini keluarga ini dia punya 3 orang anak. Ya, selain dia punya 3 orang anak, dia dia hidup tidak bercela di hadapan Allah. Dia hidup benar di hadapan Allah, dan dia hidup selalu bergaul dengan Allah. Nah, sehingga Tuhan lihat walaupun di muka bumi semua manusia itu keturunan kan dia so ada berbuat dosa, so banyak sekali kejahatan yang mereka buat namun ada satu keluarga yang tetap setia. Ini bapak ini masih tetap setia. Iya. Nah satu kali ini bapak sementara tidur. Ya, sementara tidur dia bermimpi. Datang malaikat Tuhan. Hai Nuh, adik-adik, cerita ini ternyata cerita Nuh. Ya, bapak ini DP nama siapa? Coba orang baca di Kejadian 6 ayat 9. Encik baca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu berhidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ya adik-adik, pada waktu Nabi Nuh tidur, adik-adik, firman Allah, Nuh-nya, aku akan menghukum dunia karena kita dah lihat tuh manusia di dunia so banyak sekali berbuat dosa, so banyak sekali berbuat kesalahan. Karena itu kita akan menghukum manusia, iya, dengan mendatangkan air bah. Iya, ini Nabi Nuh ini cuma dengar-dengar. Iya, makanya Tuhan Allah bilang, Nuh, buatlah sebuah bahtera. Adik tadi tahu betapa tuh bahtera? Iya, dia semacam kapal besar sekali, dia berbentuk kotak dia adik. Firman Tuhan bilang, Nuh, buat akang satu bahtera. Tuh bahtera itu bikin berpetak-petak. Jadi ada
bertingkat-tingkat. Jadi ada tingkat atas, tingkat tengah, tingkat bawah. Backing DP panjang ada 300 hasta. Dia pe lebar ada 50 hasta dan tingginya ada 30 hasta. Jadi ini Nabi Nuh cuma dengar-dengar. Dia bilang, kok Tuhan, oh dia nyana apa? Nyana bantah-bantah Tuhan. Dia cuma dengar Tuhan bilang, pokoknya DP ukuran begitu Nuh. Lalu iya, buatlah apa? Dari kayu gofir. Iya, karena aku akan menghukum manusia karena kejahatan mereka. Aku akan menghukum mereka dengan air bah. Sudah adik-adik. Jadi Nabi Nuh tak kaget. Sudah. Bangun kamari adik-adik. Yang mulai ambil. Dia adik-adiknya nak tanya apa-apa Tuhan. Dia nak berbantah-bantah. Ya langsung beke. Dia bangun. Dia panggil. Sem, Ham, Yafet. Mari baku tolong papa. Iya. Jadi adik-adik orang beke. Nabi Nuh ambil kayu gofir, beke DP panjang ada 300 hasta, DP lebar ada 50 hasta, kon tinggi 30 hasta. Dia beke paku tok. Oh ini pengen tanya, Pak beke apa so ini? Sudah beke jo. Dorong kerja tok. Adik-adik yang dorang pe Birman, ya dorang pe tetangga, lu lewat-lewat tuh bilang, lu tertawa akak adik-adik. Nih ada gilas tuh ini noni dia, masa di nyanak ada air di atas gunung pun dia baking apa? Dia baking baktera, ada gilas tuh, bukan main. Ini keluarga gila ini, masa baktera. Kotoran sini bukan jauh dari laut, kon dia mau baking apa baktera? Tetapi adik-adik dengan diam-diam Nuh tetap baking kerja. Nyandak jawab pada orang, nyandak jawab orang apa orang tanya, apa orang bilang. Ya jadi serta sudah itu baktera jadi panjang 300, DP lebar 50, DP tinggi apa 30. Dari dia berpetak-petak. Ada tingkat atas, ada tingkat tengah, ada tingkat bawah. Nah, tapi juga dari dalam firman Tuhan dalam mimpi Nabi Nuh, Tuhan sepesan, Nuh, bawa itu binatang-binatang yang melata, pokoknya bawa semua satu-satu pasang supaya dompe hidup terpelihara, tak sambung. Iya. Jadi mesti bawa baik binatang di hutan maupun binatang yang ada di muka bumi ini semua bawa satu-satu pasang. Nah, jadi setelah selesai berdiri itu apa? Itu bahtera adik-adik dia pakai pakal itu sebagai sabut atau kulit kayu dia tutup dari apa yang menutup celah-celah papan. Jadi pokoknya dia bagus sekali so jadi tuh bahtera itu adik-adik. Ya, tetapi itu orang-orang yang DP tetangga yang dia orang heran sekali. Aduh kasihan ini kasihan muka main. Masa dia bikin bahtera di tengah-tengah torong begini, jauh dari air sana. Nah, jadi so jadi itu bahtera. Ya. Tuhan bilang, Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Jangan lupa, itu binatang-binatang adik-adik, satu-satu pasang bawa. Ya, ada binatang, ada sapi, satu pasang, betina dan jantan. Ada burung, betina dan jantan. Ada jerapah, betina dan jantan. Pokoknya satu-satu pasang Nuh bawa. Kira-kira ada Nuh yang bawa? Coba ada bilang. Ada. Apa itu? Ikan. Iya. Jadi semua so bawa itu segala jenis binatang adik-adik. Nuh udah bawa satu-satu pasang. Iya. Tuhan bilang, Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Jadi adik-adik, so masuk dalam bahtera. Tuh binatang-binatang semua Nuh so kasih masuk dalam bahtera. Juga Sem, Ham, dan Yafet. Dan istri Nuh. Dan tidak lupa juga adik-adik, karena Sem, Ham, dan Yafet sudah dewasa, maka mereka juga sudah ada istri. Jadi yang masuk dalam bahtera ada berapa orang? Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 orang istrinya. Jadi ada 8 orang yang masuk dalam bahtera. Juga termasuk binatang-binatang satu-satu pasang. Nah jadi lalu Tuhan menutup bahtera itu. Ya, Tuhan bilang kan, Tuhan mau kasih turun apa? Mau kasih turun hujan. Ya, serta orang sudah dalam bahtera. Kaget-kaget, terang, bunyi apa kilat. Itu turun tuh apa? Hujan semakin lebat. Ya, hujan semakin lebat, adik-adik. Ya, adik-adik. Di ayat 11 dikatakan di sini begini. Ya, pada hari itulah terbelah segala mata air
samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Bukan main adik-adik, selama 40 hari hujan terus-menerus tiada berhenti. Ya, 40 hari sehingga tuh itu Batra mulai terapung-apung, terangkat kondila mulai terapung-apung. Itu orang bilang, "Nu, minta tolong dah nu. Aduh, nu torang mau manupang." Ya, karena so tutup Batra Tuhan so tutup. Jadi orang terapung-apung dalam apa? Dalam Batra. Adik-adik, itu air pertama tuh manusia baru masuk sampai sini, jalan lari ke pohon, orang naik pohon. Ya, tapi adik-adik bukan main tuh air ke atas, bertambah-tambah ke atas adik-adik. Orang naik di pohon, lewat itu air dari pohon. Orang naik pohon kelapa, mari orang naik. Orang naik di pohon kelapa, tapi itu air semakin bertambah karena sudah buka tuh tingkap-tingkap langit, itu samudra raya, sudah terbuka semua. Jadi itu mata air sudah buka, hujan lebat turun, jadi semua itu air menutupi kolong langit sampai gunung, tak lewat itu air. Ya, dari ketinggian itu Tuhan ada tambah tuh air adik-adik, sehingga air bah turun pada waktu itu 40 hari 40 malam. Ya, adik-adik berkati Tuhan. Semua yang ada di kolong langit, semua apa? Binasa. Semua mati adik-adik. Nyanda ada yang tersisa. Pokoknya itu manusia dengan segala kejahatannya. Itu binatang-binatang yang tak tinggal, yang cuma masuk satu pasang. Semua apa? Mati. Karena apa? Semua sekali gunung-gunung adik tenggelam, ndak dapat lihat tuh gunung. Bukan main ada deh itu air bah menutupi kolong langit. Orang lihat kalau tsunami inci dan cerita tadi cuma di pulau apa? Di pulau Aceh. Tapi ini ada di air bah menutupi kolong langit semua di muka bumi, sehingga matilah semua yang ada di muka bumi. Nah, adikku ini berkati Tuhan, 150 hari masih apa? Itu kapal masih apa? Terombang ambing di atas air. Ayat 23 bilang, demikian dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas muka bumi. Hanya siapa ada yang tinggal? Hanya Nuh, istrinya, dan ketiga orang anaknya beserta dengan ketiga orang istrinya, adik-adik, dan semua binatangnya Nuh masukkan dalam Batra. Hanya mereka yang selamat. Maka Alkitab ceritakan ada 150 hari, ya, itu air bah ada apa? Tutupi itu apa? Bumi, ada di atas bumi, berkuasa itu air di atas bumi, ada di selama 150 hari. Bukan main kan? 150, sedangkan orang ada di kalau so berapa hari saja, cuma satu hari banjir. Aduh, tolong. Ada di kuil berkati Tuhan. Iya. Maka apa? Allah mengingat ada nunggu dalam Batra toh, dalam Batra, dan semua binatang yang nukan ke dalamnya, sehingga ada di Tuhan Allah menghembus apa? Udara. Tuhan maka udara mengembus dan tuh air apa? Semakin turun. Iya, dikatakan di sini, ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Adik-adik, maka surutlah apa adik-adik? Itu apa? Itu air dari muka bumi. Iya. Nah, jadi setelah lewat 45 hari, Nuh membuka jendela Batra, dan dia bilang, aduh, ini air belum surut ternyata. Nanti dia sadar itu kapal, itu Batra itu terkandas atau dia dampar di gunung Ararat, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah 7 hari, iya, Nuh apa? Buka kembali itu apa? Itu jendela Batra, adik-adik. Melihat, aduh, masih ada air, tapi dia mencoba. Kalau itu bumi sudah dapat lihat, ada dia lepas burung apa pertama? Dia lepas burung gagak. Nah, ini gagak ini ada di tiung, dia apa? Pulang pergi itu berarti belum ada tempat apa? Dia mau hinggap tuh. Dia tunggu lagi, Nuh tunggu. Setelah 7 hari kembali Nuh melepaskan apa?
burung merpati. Dah, betapa kagetnya adik-adik ketika burung merpati balik, di paruhnya adik-adik sudah ada daun zaitun yang segar. Berarti Nuh bilang, aduh, so ada apa? So ada tempat dia untuk apa? Hinggap. Dan disitulah diketahui oleh Nabi Nuh bahwa air di muka bumi telah apa? Telah surut. Iya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Setelah air basuh surut adik-adik, maka berfirmanlah Tuhan. Tuhan bilang, keluarlah dari bahtera itu Nuh bersama dengan istrinya serta anak-anakmu dan istri-istri dan juga segala binatang-binatang yang Nuh ada kasih masuk adik-adik. Nah adik-adik, setelah mereka keluar, ini Nabi Nuh buat sebuah apa adik-adik? Sebuah mesbah bagi Tuhan. Dan dia bakar apa korban persembahan adik-adik kepada Tuhan di mesbah itu adik. Dan Tuhan mencium, aduh sedap sekali ini bau persembahan dari Nabi Nuh. Adik-adik, ya pada waktu Tuhan mencium bau persembahan dari Nuh, adik-adik menyesalah Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak akan mengutuk lagi manusia walaupun apa adik, walaupun orang so berbuat jahat. Sehingga dia bilang, nyanda ada lagi dia menghukum manusia dengan air bah. Sehingga dia iya, selama bumi masih ada, dia takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi adik Tuhan Allah bilang tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Ya adik, tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Tanda apa? Iya, tanda busur di langit. Tahu tuh busur? Iya, itu pelangi. Jadi kalau udah lihat pelangi apa? Tuhan Allah ingat, aduh kita kok tidak bikin perjanjian dengan bahwa Tuhan tidak akan mengutuk lagi manusia atau menghukum manusia dengan air bah. Iya, jadi adik tanda busur di langit itu pelangi. Ya teman-teman ya, kalau sore-sore habis hujan, aduh ada pelangi. Itu tanda perjanjian Allah dengan Nuh bahwa Tuhan Allah tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Nah adikku yang berkati Tuhan, dalam Bina Anak pelajaran 41 orang mesti belajar. Ternyata adik-adik, orang mesti hidup taat sama dengan Nabi Nuh. Orang mesti hidup taat, hidup benar di hadapan Tuhan, nyandak ja bercela di hadapan Tuhan, dan selalu bergaul dengan siapa? Dengan Allah. Iya, bagaimana orang mesti taat pada Tuhan? Iya, orang mesti taat beribadah. Iya, taat membaca firman, taat berdoa, taat pada orang tua, dan orang mesti banyak lagi taat yang lain yang orang lakukan di rumah. Dan orang bergaul dengan Allah, jangan lupa tiap hari mengucap syukur pada Tuhan dalam doa. Orang mesti apa? Orang mesti tahu apa Tuhan mau, sehingga orang melakukan supaya nyana bikin sakit hati pada Tuhan. Nah, jadi supaya orang menerima Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tadi kita harus apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Iya, marilah kita belajar taat seperti Nabi Nuh, sehingga Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Walaupun Tuhan sudah berjanji dengan tanda busur di langit bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Sebelum berdoa, orang menyanyi dulu Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, biur. Hujan lebat turunlah, brr. Hujan lebat turunlah, biur. Berapa orang selamat ada nih? 8 orang selamat. Ingin selamat? Iya. Kalau ingin selamat, mari percaya terus kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, juru selamat pribadi dan keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memerdekakan kami semua. Jadikan kami anak yang taat, anak yang hidup benar di hadapan Tuhan, anak yang hidup
tidak bercela dan selalu bergaul erat dengan Tuhan seperti Nabi Nuh Tuhan. Biarlah Roh Kudus berserta dengan memberikan kemampuan bagi kami agar kami mampu menjalankan apa kata Tuhan. Kami mampu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak akan dihukum oleh Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami, dan biarlah kami boleh menjadi pembawa berkat bagi banyak orang, dan biarlah di mana saja kami pergi dan berada, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami, sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, terima kasih. Shalom.